Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Triamani Biar Semiring, NRP 50012218086. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode inversi yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Yang pertama yaitu pada soal menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global, yaitu ada uh, simulate unculling, dan genetic algorithm. Nah, yang pertama, optimisasi global merupakan pendekatan untuk menemukan solusi paling optimal secara menyeluruh dari suatu fungsi objektif, terutama pada ruang solusi yang memiliki banyak titik optimum lokal yang dapat menghambat algoritma pencarian. Perbedaan dengan optimisasi lokal yang hanya mencari solusi terbaik di titik awal, optimasi global bertujuan untuk menemukan titik optimal secara keseluruhan. Nah, di sini yang pada metode SA memiliki prinsip dasar yaitu metode yang diadaptasi dari proses metalurgi, material dalam metalurgi, di mana logam dipanaskan kemudian didinginkan secara perlahan agar mencapai kondisi energi minimum secara stabil. Di mana mekanisme kerjanya itu mencari solusi acak dengan suhu yang paling tinggi, lalu mencoba iterasi solusi baru. Dan jika solusinya lebih baik, maka bisa dapat diterima. Namun ketika solusinya buruk, tetap bisa diterima, tapi perlu pertimbangan probabilitas tertentu tergantung suhu saat itu. Suhu yang secara bertahap diturunkan mengikuti jadwal pendinginan. Nah, ketika proses berakhir pada suhu mendekati nol atau saat solusi sudah stabil atau konvergen. Di mana keuntungan dan kelebihan SI ini yaitu mampu menghindari jebakan pada lokal optimum karena membuka peluang menerima solusi yang kurang baik di awal dan juga sederhana untuk diterapkan, dapat digunakan pada berbagai jenis permasalahan dan parameter suhunya memungkinkan kontrol eksplorasi yang fleksibel dalam pencarian solusinya. Untuk genetik algorithm yaitu memiliki prinsip dasar GA dalam metode yang terinspirasi dari evolusi biologis Darwin, di mana bekerja pada populasi solusi yang menggunakan seleksi alam atau crossover dan mutasi untuk mencari solusi yang terbaik. Di mana langkah kerjanya itu membentuk populasi awal dari solusi yang acak, lalu menilai performa dari setiap individu, menciptakan solusi baru, menyiapkan mutasi. Setelah itu prosesnya diulangi hingga mencapai solusi yang optimal atau memenuhi kriteria penghentian. Di mana kelebihan GA ini yaitu mampu mengeksplorasi ruang solusi yang sangat besar dan kompleks, lalu tidak bergantung pada turunan fungsi, dapat digunakan untuk fungsi objektif, tunggal maupun multi objektif, dan cocok untuk permasalahan kombinatorial, seperti penjadwalan atau optimisasi jalur. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jika data di generasi menggunakan persamaan yang telah tertera, nah maka kita bisa menentukan invert dari model M1 dan M2 dengan grafik yang didapatkan seperti yang ada pada layar, di mana gambar yang pertama memperlihatkan data observasi yang terkontaminasi noise dengan ditandai lingkaran merah serta kurva model asli, yaitu ada garis hitam solid terhadap variabel X. Lalu, meskipun ada gangguan, pola keseluruhannya masih mengikuti model sebenarnya. Lalu untuk gambar kedua, menampilkan grafik penurunan nilai fungsi seiring jumlah iterasi dalam proses SA, terlihat bahwa nilai kos mengalami penurunan tajam di awal, lalu berangsur stabil mendekati nol, yaitu bahwa proses optimisasi ini berjalan efektif dalam mengurangi kesalahan. Lalu yang ketiga, menggambarkan perubahan nilai parameter M1 dan M2 selama iterasi, dan garis biru dan merah merepresentasikan estimasi parameter yang semakin mendekati nilai sebenarnya. Jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa metode SA mampu memperkirakan parameter model secara akurat bahkan ketika data awal dipengaruhi oleh noise. Lalu untuk pada MATLAB, pada bagian kode
parameter awal diinisialisasi secara acak dalam batas 0,0 dan 8 untuk dua parameter M1 dan M2. Kemudian dihitung selisih kuadrat antara data observasi dan model sebagai fungsi biaya. Di bagian comment window ditampilkan bahwa nilai parameter sebenarnya adalah M1 2,5 dan M2 6,0, dan estimasi yang didapatkan yaitu M1 2,5286 dan M2 5,9896, di mana perbedaan ini sangat kecil, yang berarti bahwa proses inversi berjalan dengan baik dan efektif. Lalu untuk metode yang GA dengan grafik yang ada pada layar, di mana gambar kiri adalah error rata-rata pada garis biru yang mengalami beberapa fluktuasi namun menunjukkan tren penurunan. Sementara error minimum yaitu garis merah terus menurun secara konsisten mengindikasikan adanya konvergensi menuju solusi optimal. Lalu untuk grafik di tengah memperlihatkan bagaimana nilai estimasi parameter M1 dan M2 secara bertahap mendekati nilai parameter sebenarnya yang ditandai oleh garis hijau dan hitam. Lalu pada grafik yang ke kanan menyajikan perbandingan antara data tanpa gangguan, yaitu garis hitam, dan data observasi, yaitu titik hitam, dan hasil prediksi model pada garis merah, di mana ketiganya menunjukkan kesesuaian yang tinggi, menandakan bahwa model hasil GA berhasil merekonstruksi data dengan baik. Nah, source code pada MATLAB, di mana estimasinya menunjukkan 25,00061 dan 5,99944, di mana perbedaan ini sangat kecil dan dapat disimpulkan bahwa menunjukkan efektivitas pendekatan GA dalam menyelesaikan masalah inversi dan model fungsi adalah sangat baik. Lalu untuk nomor ketiga, jika diberikan noise, maka kita bisa menentukan estimasi model M1 dan M2 menggunakan dua metode, di mana pada metode SA didapatkan bahwa perbandingan data sintetik asli tanpa noise garis hitam dengan data observasi yang sudah diberi noise lingkaran merah tanpa bahwa terdapat deviasi akibat noise. Pola umum data masih mengikuti tren asli. Lalu pada gambar kedua menunjukkan grafik galat terhadap jumlah iterasi selama proses optimasi menggunakan metode SA. Grafik ini menunjukkan penurunan cost secara drastis di awal iterasi dan kemudian mencapai stabilitas yang mengindikasikan konvergensi terhadap solusi optimalnya. Lalu untuk gambar ketiganya, menunjukkan estimasi parameter model M1 dan M2 terhadap iterasi dapat dibandingkan dengan nilai parameter yang sebenarnya. Terlihat bahwa estimasi M1 dan M2 berhasil mendekati nilai parameter sebenarnya, yang menunjukkan bahwa metode SA ini cukup berhasil untuk membuktikan bahwa meskipun terhadap noise dalam data observasi. Lalu untuk pada MATLAB, menunjukkan estimasi parameter model menggunakan metode inversi dengan pendekatan SA pada data sintetik yang diberikan dengan standar deviasi sebesar 0,3, di mana nilai parameter sebenarnya adalah M1 2,5 dan M2 6,0, dan didapatkan nilai estimasi M1 2,3849 dan M2 6,13, di mana terdapat perbedaan nilai sebenarnya dan nilai estimasi yang dengan parameter model akurasi tinggi meskipun data mengandung noise. Hal ini menunjukkan bahwa metode inversi yang digunakan cukup terhadap gangguan noise moderat. Lalu pada metode GA, pada gambar pertama, grafik pertama sebelah kiri menampilkan evolusi lalu error selama iterasi, di mana nilai error minimum yaitu merah terus menurun mendekati nol, sementara error rata-rata biru berfluktuasi tinggi karena populasi acak dalam GA. Grafik kedua menunjukkan konvergensi parameter estimasi terhadap nilai sebenarnya. Keduanya berhasil mencapai nilai yang mendekati sebenarnya. Grafik ketiga, yaitu yang kanan, memperlihatkan kecocokan antara model estimasi garis merah dengan data observasi yaitu titik hitam dan data tanpa noise yaitu garis hitam, yang menunjukkan bahwa solusi hasil inversi mampu merekonstruksi bentuk data asli dengan sangat baik meskipun terdapat noise. Lalu untuk MATLAB,
Answer-Scott-McLeod didapatkan parameter model sebenarnya yaitu 2,5 dan 6,0 dengan hasil estimasinya yaitu 3,631.927 dan 4,139.180. Perbedaan antara nilai estimasi dan nilai sebenarnya dikarenakan noise. Untuk pengaruh pemberian noise dibandingkan noise free nomor 3 dan nomor 2 terdapat hasil model inversi M1 dan M2, di mana pemberian noise pada data observasi pada nomor 3 yaitu noise 0,3 menyebabkan model inversi M1 menjadi sedikit kurang presisi dibandingkan dengan kondisi tanpa noise. Pada kasus noise free, nilai estimasi M1 dan M2 hampir identik dengan nilai sebenarnya karena tidak ada gangguan. Namun, ketika diberi noise, data menjadi lebih tersebar dan tidak mengikuti pola eksak dari model asli, sehingga proses inversi harus menyesuaikan dengan variasi acak tertentu. Hasilnya, meskipun nilai M1 dan M2 masih cukup dekat dengan nilai sebenarnya, terdapat deviasi kecil akibat usaha algoritma untuk menyesuaikan model terhadap data yang tidak sepenuhnya mencerminkan sistem fisik asli. Jadi, noise mengurangi akurasi estimasi parameter, namun metode inversi yang baik tetap mampu memberikan estimasi yang cukup mendekati nilai sebenarnya. Di sini saya akan mensimulasi